Oh, waktunya kelewatan. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita doa dulu ya. Dipimpin sama Mas Tirta. Yuk. Kita berdoa. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, semangat. Oke, alhamdulillah. Sudah siap untuk menerima pembelajaran? Sudah mempersiapkan gelas kosong? Sudah, alhamdulillah. Mari kita belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Silakan dibuka LKS-nya. Bab 4 karena halamannya Ustazah sama kalian kan beda. Tentang membaca cerita rakyat. Halaman berapa kira-kira di kalian? 25. Silakan dibuka. Sudah semuanya? Sudah. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang membaca cerita rakyat. Sebelum Ustazah jelaskan, Ustazah mau tanya, kira-kira kalian sudah pernah mendengar tentang cerita rakyat? Sudah? Belum. Yang lain gimana? Ada yang di rumahnya buku cerita punya di rumah? Ya, kira-kira sebelum tidur ada yang masih suka dibacain buku sama orang tua? Oh, tidak. Masya Allah, nggak apa-apa. Yang penting di rumah ada yang punya buku cerita ya, buat dibaca. Oke, langsung saja. Sebelum kita mengenal lebih jauh, lebih baik kita mengenal pengertian dari cerita rakyat. Ada yang tahu cerita rakyat itu apa? Pengertiannya? Cerita dahulu. Oke, cerita pada zaman dahulu. Di sini ada ya pengertiannya. Di antaranya cerita rakyat adalah cerita yang berasal dari masyarakat zaman dahulu. Jadi cerita rakyat itu disampaikan dari mulut ke mulut. Contohnya, kalian kan di rumah ada simbah. Nah, simbah kalian itu pasti punya cerita banyak sekali ke kalian. Jadi, simbah kalian pasti menceritakan kayak contohnya tentang maling kundang. Kayak gitu. Kemudian kan tersampaikan ke kalian, habis itu kan kalian paham loh, maling kundang itu jadi ceritanya seperti ini. Nah, terus kalian juga cerita ke teman kalian. Jadi termasuk cerita rakyat yang dikembangkan dari mulut ke mulut. Selanjutnya, cerita rakyat itu juga termasuk cerita fiksi. Coba tanya apa? Fiksi itu cerita khayalan. Cerita khayalan. Jadi tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi gitu ya, cerita rakyat itu tidak cerita nyata, hanya cerita khayalan. Gitu. Kemudian sudah paham, Mas Tirta? Oke, lanjut ya. Nah, kemudian di cerita rakyat itu ada ciri-cirinya. Coba disimak ciri-cirinya. Jumlahnya ada berapa itu? 7. Tolong dibaca, minta tolong ya. Mbak Zahwa. Oh, Mbak Zahwa. Ciri-ciri cerita disebarluaskan secara lisan dari mulut ke mulut. Cerita disampaikan secara turun temurun. Cerita tidak diketahui siapa pembuatnya. Cerita mengandung nilai turun
ke mulut. Kedua, cerita itu juga disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang kayak gitu. Kemudian lanjut lagi, cerita itu tidak diketahui siapa pembuatnya. Yang buat kira-kira siapa ya? Oh, Nani Kundang, siapa yang buat kira-kira? Terus Mas siapa yang buat kira-kira? Kan nggak ada pengarangnya. Kemudian cerita mengandung nilai-nilai keluhuran kemasyarakatan. Jadi maksudnya nilai-nilai luhur yang dimaksud itu ada nasihatnya tidak ya dari cerita tersebut. Contohnya kayak Nani Kundang, kira-kira apa yang kalian dapatkan dari cerita Nani Kundang? Kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. orang tua, harus bersikap Baik. baik. Itu contohnya. Kemudian cerita memiliki sifat yang tradisional. Nah, dari sifat tradisional itu kan ceritanya itu kan berasal dari warisan nenek moyang. Gitu. Jadi kayak zaman dahulu seperti itu. Kemudian cerita memiliki banyak versi dan variasi, jadi bermacam-macam, beragam ceritanya. Kemudian yang terakhir, cerita memiliki bentuk yang wise dalam struktur atau cara pengungkapannya. Itu ya, bisa kalian pahami lagi dan dibaca berulang kali. Sekarang kita lanjut membahas tentang jenis-jenis cerita rakyat. Ada berapa di sini? Ada berapa? Ada 4. 1, Cerita dongeng. 2, 3, 4. Terakhir cerita fabel. Kalau cerita dongeng itu apa? Kira-kira cerita dongeng tentang apa? Khayalan atau wayang. Ya, contohnya itu ya Timun Mas, Kancil atau Buah. Ya, jadi cerita dongeng itu cerita khayalan atau imajinasi seperti tokoh-tokoh binatang yang mampu berbicara. Terus yang kedua, cerita mitos, cerita yang dianggap benar pada masa lalu dan sering mengandung unsur keagamaan atau ritual. Contohnya Nyi Roro Kidul. Terus apa lagi? Terus Roro Jonggrang. Lanjut nomor 3, cerita legenda. Yuk kita tolong dibaca cerita legenda apa? Kesamaan dengan mitos karena dianggap mengandung kebenaran. Namun legenda lebih fokus pada aspek dunia manusia daripada unsur keagamaan. Jika legenda dapat berupa asal usul tempat benda atau fenomena alam. Oke, kalau contohnya apa? Contohnya dari legenda. Timun Mas Danau Toba. Oke, kalau cerita fabel apa cerita fabel? Kehidupan binatang sebagai karakter utama dan disertai pesan moral atau ajaran. Oke, kalau contohnya? Oke, jadi setiap jenis-jenis cerita itu ada contohnya masing-masing. Kemudian ada yang ditanyakan dari materi ini. Apa bahasa? Oh, contoh ceritanya. Jadi sudah disampaikan ya, kalau cerita dongeng itu contohnya kayak Timun Mas, Malin Kundang, Bawang Merah, Bawang Putih, kayak gitu. Terus di sini juga ada yang di halaman 76. Nah, yang ini ada Lutung Kasa. Itu juga termasuk cerita dongeng. Nah, gitu ya. Dan dapat disimpulkan bahwa cerita rakyat itu pertama tadi jenis-jenisnya, kemudian ciri-cirinya, kemudian pengertiannya. Jadi kalian harus paham pengertian dari cerita rakyat, terus ciri-cirinya apa ya tadi, kemudian jenis-jenisnya apa. Kalau sudah paham, pasti nanti dikasih soal atau latihan soal bisa menjawab. Yang penting tetap semangat belajar. Itu ya, paham? Ada
yang ditanyakan lagi dari materi ini? Sudah cukup? Sudah, alhamdulillah. Kalau sudah, cukup sekian dari materi hari ini. Apabila ada salah kurangnya, kalau ada yang mau ditanyakan nanti disampaikan ke Ustazah ya. Oke, Ustazah akan memberikan latihan soal. Nanti kalian baca di halaman 76 tentang lutung tasalum. Itu ya. Siap? Oke, siap. Cukup sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.